Saya silakan Pak Obey Kaido sudah bisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Boleh juga Pak Edo. Ya, boleh ada apa Pak Edo? Boleh masuk Pak? Boleh, silakan duduk. Ya, makasih Pak ya. Ya. Mau mengganggu nggak Pak waktunya? Alhamdulillah untuk jam sekarang nggak ganggu Pak, karena pekerjaan sudah selesai. Ya, sambil ngopi-ngopi aja. Ada apa Pak Edo? Ya makasih Pak kalau waktunya tidak mengganggu. Ini Pak, sebenarnya saya ingin ada pembahasan tentang permasalahan yang saya hadapi. Mungkin ini sudah masalahnya ruang lingkupnya tentang sekolah kita juga Pak. Oh, iya, Saya maunya sebenarnya minggu-minggu kemarin seperti itu. Cuma saya melihat keadaan posisi Bapak ini sedang sibuk gitu karena mungkin menghadapi baru atau gimana gitu. Tetapi alhamdulillah hari ini bebas waktunya Pak ya. Iya. Ada apa nih Pak Edo? Gini Pak, terkait kedisiplinan rekan sejawat kita ini Pak. Saya melihat akhir-akhir ini ada di antara guru itu sering datang terlambat Pak. Bagaimana itu untuk mensiasatinya ya? Baik Pak Edo. Menurut Pak Edo, menurut pengalaman Pak Edo nih ya, langkah-langkahnya seperti apa supaya rekan-rekan Pak Edo itu supaya sadar, soalnya kan saya masih baru kesini juga ya, sebagai kepala sekolah masih baru, maka yang tahu seluk-beluk atau latar belakang kepribadian teman-teman Pak Edo hanya Pak Edo. Jadi strategi bagaimana ya untuk bisa menggali akan kesadaran diri rekan-rekan Pak Edo. Strateginya seperti apa nih Pak Edo? Silakan Pak Edo. Karena saya kan masih baru di sini. Iya Pak, terkait langkah dan strategi dan apa yang harus saya lakukan dan saya terapkan, saya berpikir gini loh Pak, kalau misalkan ini dibiarkan saja kan malu juga ke masyarakat itu Pak ya. Saya anggapan ini guru-guru ini biar lebih disiplin, pertama saya komunikasinya ini dijaga antara guru A, B, dan keseluruhan itu harus terjalin harmonis. Nah, takutnya ada miskomunikasi sehingga membuat seorang guru ini tidak mau datang lebih awal seperti sudah ditugaskan ke semua guru oleh kepala sekolah gitu Pak. Dan strateginya mungkin saya ajak berkolaborasi atau ngobrol secara personal, secara intensif kepada guru bersangkutan, ditanya permasalahannya bagaimana bisa sering dapat datang terlambat ke sekolah gitu Pak. Itu ya salah satunya mungkin itu ya Pak Edo ya. Iya, Karena Pak. saya kan masih baru, mungkin kata Pak Edo tadi apa cara komunikasi. Mungkin Pak Edo lebih bisa mendalami cara komunikasinya seperti apa Pak Edo, supaya teman Pak Edo itu tidak maksudnya tidak tersakiti, istilah kasarnya ya, tidak tersakiti. Nah, seperti apa gitu langkah-langkah Pak Edo? Nanti Ya, kita ya. Jadi agar guru tidak tersinggung seperti itu ya. Suruh sholat dulu tuh. Biar guru itu tidak tersinggung ketika kita berkomunikasi tentang permasalahan itu. Terkadang memang sedikitnya permasalahan kalau kita tegur secara langsung, perasaan guru itu pasti kan berbeda kan begitu. Maka saya secara personal mendekati dia secara perlahan untuk permasalahan, terus kita sebutkan dampak positif dan negatifnya ketika kita datang terlambat ke sekolah itu di mata masyarakat bagaimana. Jadi itu dikomunikasikan kepada guru tersebut yang sedang yang bermasalah, bagaimana caranya biar dia mempunyai kesadaran diri. Oh ternyata iya,
ketika saya datang terlambat ini ternyata dampaknya sangat urgent sekali ini ke masyarakat, ke peserta didik. Peserta didik udah pasti menjadi korban begitu dengan keterlambatan kita datang ke sekolah. Nah, itu salah satunya mungkin yang bisa saya komunikasikan dengan guru tersebut, Pak. Langkah-langkah yang tadi itu salah satunya yang saya Semenjak saya datang ke sini, apakah Pak Edo sudah melakukan strategi seperti yang diucapkan oleh Pak Edo sebelumnya? sebelumnya juga memang sebelum Bapak datang ke sini, saya sudah pernah melakukan seperti itu, Pak. Tetapi seiringnya waktu balik lagi dia ke karakternya yang lama begitu. Jadi perubahan-perubahan itu hanya datang ketika ada pendekatan, dijalin pendekatan, komunikasi, akhirnya 1 bulan, 2 bulan dia berjalan baik, setelah itu kembali lagi. Jadi mungkin ketika Bapak datang baru ke sini, dia berulah lagi seperti itu, Pak. Iya. Oh iya, jadi pernah ya Pak Edo udah berusaha Sudah, Pak. untuk menyadarkan ya Betul. teman Pak Edo, cuman mereka kembali lagi ke semula gitu kan. Betul. Nah, pernah nggak Pak Edo juga melakukan pertanyaan atau curhatan kepada teman Pak Edo berkaitan dengan perilaku buruknya terulang kembali? Mungkin kita kan tidak tahu ya latar belakang teman Pak Edo, apalagi saya, gitu kan. Mungkin Pak Edo bisa menggali lagi dengan strategi apa Pak Edo supaya teman Pak Edo itu bisa lagi konsisten ya. Bisa lagi konsisten, kemudian Pak Edo pernah nggak menanyakan, kenapa sih ya kamu bisa kembali lagi, perilaku kamu kembali lagi seperti semula, pernah nggak? Baik. Pak Edo? Kalau sampai ke arah sana, sebelum Bapak datang ke sini, saya belum ke arah sana itu untuk menanyakannya, Pak. Tetapi untuk pemeriksaan kali ini, saya akan mencoba seperti itu, Pak. Jadi saya akan tanya secara detail. Jadi akar permasalahannya, solusinya ke depan, bagaimana dampak positif dan negatifnya ketika hal tersebut terulang kembali. Begitu, Pak. Dan saya juga punya rencana gini, Pak. Kita harus mengadakan rapat intern dinas sekolah kita ini, Pak. Biar guru-guru yang lain juga ikut memahami bagaimana tindak lanjut kita ke depan untuk menjaga kondusivitas, keharmonisan antara rekan guru kita di sini dengan kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa. Jadi saya punya rancangan ingin mengumpulkan semua, kita rapat, Pak, untuk membahas permasalahan itu. Bagaimana, Pak? Nah, ya itu tadi ya solusi dari Pak Edo berkaitan dengan teman Pak Edo atau teman kerja Pak Edo ya. Itu juga bawaan saya juga. Pak Edo sudah berusaha ya untuk meyakinkan teman Pak Edo ke hal yang positif ya. Akan tetapi teman Pak Edo itu kembali lagi ya, intinya kembali lagi perilakunya kembali lagi ke semula ya, kebiasaan buruknya selalu diulang kembali. Jadi intinya hanya tobatnya tobat sambalnya hanya sesaat. Mungkin begitu, Pak. Ya. Kemudian langkah-langkah Pak Edo tadi ya untuk kedepannya untuk pendekatan secara emosionalnya ya, untuk jadi tidak bisa pendekatan untuk menyadarkan rekan Pak Edo supaya kembali lagi ke hal-hal yang positif yang baik ya, maksudnya jadi sebagai tenaga pendidik yang baik, jadi tidak berleha-leha dan tidak terlambat, jadi kebiasaan buruknya itu tidak terulang kembali gitu ya. Jadi mungkin langkah-langkah Pak Edo nanti ke depannya tadi apa? Mengadakan rapat. Berbicara ya, mengadakan pertama
berbicara Betul. dulu secara Personal. individu ya Betul. pada orang tersebut mungkin ya itu. Kemudian kita tindak selanjutnya lagi tadi kata Pak Edo kita mau mengadakan rapat. Mungkin itu nanti kita ditindak lanjuti lagi baik oleh saya maupun kita semua karena sekolah itu tidak bisa dikoordinir oleh satu orang ya, tapi harus ada kekompakan tujuannya apa tadi ya agar mendisiplinkan semuanya bukan teman Pak Edo saja ya atau bukan Pak Edo aja atau bukan saya saja tapi kita semuanya juga harus bisa ya menjaga emosional menjaga kedisiplinan ya terutama kita sebagai pendidik ya, itu sebagai contoh ya untuk peserta didik kita gimana peserta didik kita mau disiplin kalau guru-gurunya tidak disiplin. Nah itu ya mungkin ada lagi Pak Edo selain itu Pak Edo. Ini terkait kita rapat ini Pak, alangkah lebih baiknya kapan kita ini? Ini menurut Pak Edo ini kan kita tahun ajaran baru. Betul. Ya tahun ajaran baru menurut Pak Edo itu biasanya di sini seperti apa gitu kalau tahun ajaran baru rapatnya ini, itu Pak. apakah awal pembelajaran awal tahun pembelajaran atau misalkan pertengahan atau akhir gitu nggak mungkin akhir mah ya pasti pertengahan atau awal silakan Pak Edo. Gini Pak kalau biasanya ketika nggak ada rapat dinas sekolah itu di awal pembelajaran karena kita sudah masuk minggu pertama ini MPLS bagaimana kalau kita minggu depannya ini Pak jadi minggu ini beres minggu depan hari Senin kita mulai rapat dinas sekolah kita. Kalau dulu sebelumnya memang sebelum MPLS di minggu-minggu awalnya itu di hari pertamanya kita mengadakan rapat karena kita ada sedikit miskomunikasi dengan Bapak dan rekan yang lainnya maka saya menyarankan minggu depan Pak gimana siap minggu depan Insya Allah ya jadi sudah ada rancangan ya Pak Edo ya dari siap, Pak Edo minggu depan mungkin Pak Edo juga kan kalau saya kan nggak begitu dekat sama tadi ya rekan-rekan yang lain jadi Pak Edo yang tahu mungkin nanti Pak Edo tindak lanjutnya mungkin ngasih tahu ya biasanya kalau sesama rekan guru itu biasanya ada kedekatan khusus ya itu jadi mungkin kita akan melaksanakan kegiatan rapat dinas kita itu di minggu kedua ya setelah kita masuk karena satu minggu kita MPLS dulu beresin dulu ya MPLS-nya ya baru kita akan mengadakan rapat gitu. Ada lagi Pak Edo? Oh iya Pak alhamdulillah sudah cukup Pak sudah cukup, terima kasih Pak atas waktunya ya sama-sama sudah mendengarkan curhatan permasalahan sekolah kita mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas mungkin itu saja Pak. Iya itu luar biasa sekali ya saya dapat masukan dari Pak Edo saya tahu ternyata di lingkungan kita itu ternyata masih ada teman-teman yang masih kurang disiplin itu juga masukan buat saya ya untuk kedepannya karena saya juga masih baru nah itu salah satu masukan yang luar biasa ya dan mengingatkan saya ya terima kasih Pak Edo. Baik, makasih Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya pamit ke kelas dulu Pak. Oh, silakan. Anak-anak ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti scene. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Waalaikumsalam. Iya, ada apa Pak? Maaf Pak, boleh saya masuk? Oh silakan. Maaf Pak ya, mengganggu aktivitas Bapak ini. Aduh, jadi gak enak ini Pak. Ini cuma ya. Jadi gak enak nih, jadi mengganggu. Mungkin Bapak butuh istirahat, saya mengganggu ya. Aduh, ini. Baik, Pak, boleh nggak saya
ada ini Pak, ada unek-unek sih Iya. berkaitan dengan pembelajaran. Ya mungkin karena saya, Oke, aduh, siap. agak pusing ya gimana gitu ya. Iya. Harus ya solusinya saya kadang-kadang Baik, Pak Bang. dipikirkan sendiri, Eh, tapi saya kadang bingung gitu. Nah, iya. bisa nggak Pak Edo untuk mendengarkan curahan hati saya sebagai guru kelas 4 yang baru lagi. Boleh. Oke, Pak Bang. Terkait permasalahan itu sebenarnya minggu kemarin apa bulan kemarin ya sudah Pak Bang bisik-bisik kalau saya nggak salah dengar gitu ya. Mohon maaf itu saya waktu itu sedikit sibuk karena memang Pak Bang tahu sendiri tahun ajaran baru ini kita dikejar deadline oleh penyusunan kurikulum juga kan. Baik, terkait permasalahan apa yang ingin Bapak Obay sampaikan ke saya? Ini Pak, Silakan Pak Obang. ya, Tujuannya apa? Ini apa? saya kan dapat murid baru nih Pak dari kelas bawah kan ya, baru kemarin. Nah itu ada salah satu siswa dia itu suka apa istilahnya ringan tangan terhadap teman-temannya, jahil dan ringan tangan. Nah, saya bingung itu harus bagaimana Pak gitu sebagai wali kelas ya. Saya bingung, jadi maksudnya caranya gimana itu Pak? Langkah-langkahnya seperti apa? Oh iya. Gimana itu Pak? Gini Pak Obang saya rasa Pak Obang paham lah. Ringan tangan itu penting nggak sih atau berdampaknya positif apa negatif sih itu untuk anak ke depan? Si Negatif, ringan tangan itu negatif Pak. negatif. Iya. Ya, terus kalau misalkan itu negatif, apa yang harus kita lakukan agar anak itu tahu bahwa ringan tangan itu tidak baik atau negatif? Ya, pertama mungkin yang saya harus lakukan yaitu pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian saya harus ada komunikasi dengan orang tua tersebut, orang tua wali murid tersebut ya, si anak tersebut. Itu mungkin yang berkaitan dengan perilaku negatif siswa tersebut atau murid tersebut. Baik. Nah, setelah Pak Obang berkomunikasi dengan orang tua, pendekatan dengan siswa, langkah ke depannya agar anak tersebut tidak ringan tangan, bagaimana? Apakah Pak Obang itu hanya sebatas komunikasi dengan orang tua saja? Apakah ada tindakan lain? Gimana Pak? Baik. Mungkin ya langkah selanjutnya yang akan saya lakukan selain komunikasi kepada orang tuanya, ya siswa dan orang tuanya, saya juga akan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya tadi ya supaya hal-hal yang negatif itu bisa terhindari, minimal diminimalisir ya. Kalau secara totalitas itu tidak mungkin, jadi step by step gitu kan. Jadi mungkin meminimalisir meminimalisir perilaku-perilaku negatif itu, terutama ringan tangan tadi. Mungkin itu Pak Edo langkah saya mungkin untuk kedepannya. Mudah-mudahan langkah-langkah tersebut itu bisa menjadi solusi untuk kedepannya. Baik, sangat luar biasa sekali sebenarnya langkah-langkah yang ingin Pak Obay laksanakan nanti atau dilakukan nanti untuk mensiasati permasalahan tersebut. Karena kalau memang dibiarkan betul ya, cuman begini, ketika Pak Obang tadi untuk menghindari siringan tangan itu merambat kemana-mana, akan membuat
keyakinan kelas. Kalau begitu Pak Obang, dalam keyakinan kelas itu memang tertanam budaya apa sehingga Pak Obang yakin sekali dengan membuat keyakinan kelas bisa menutup atau bisa menghilangkan perilaku ringan tangan anak tersebut. Bagaimana Pak Obang? Ya. Jadi kan kesepakatan kelas itu adalah sebuah kesepakatan di mana kesepakatan tersebut harus dilakukan secara kontinuitas ya, di mana peserta didik atau murid tadi yang tadinya suka ringan tangan ya istilahnya, dia bisa menghormati, menghargai ya orang lain, tidak memukul, tidak menyakiti. Itu salah satu butir-butir kesepakatan kelas yang akan dilakukan oleh saya eh, dengan kesepakatan dengan peserta didik lainnya gitu, terutama di kelas saya. Gitu Pak Edo, langkah-langkah saya untuk kedepannya. Baik, bagus sekali itu Pak Obang. Jadi memang yang disebutkan tadi sangat berpengaruh sekali ya, keyakinan kelas. Dan ternyata menurut Pak Obang, dengan membuat keyakinan kelas, anak bisa terhindar dari apa yang namanya tadi ringan tangan, Ringan jahil tangan dan ya. sebagainya, mungkin seperti itu, Bang ya. Nah, kalau misalkan dengan angka tersebut sangat baik ke depannya, kapan rencana Pak Obang untuk melaksanakan hal tersebut? Secepatnya Pak, secepatnya. Karena hal tersebut itu kalau dibiarkan maka akan pembiasaan yang negatif. Nanti kedepannya akan seperti itu. Kalau dibiasakan terus menerus, maka kita untuk mengobatinya lumayan agak alot. Makanya lebih cepat lebih baik. Itu mungkin Pak Edo Baik, sebagai kepala Pak sekolah Obang, kami. baik Pak Obang, secepatnya itu harus real. Kapan? Jadi biar kita actionnya bersama itu diketahui. Jadi jangan hanya sebatas apa namanya secepatnya. Nah, secepatnya itu kapan? Oh, Bang. Ya baik, secepatnya itu mungkin dari karena kita hari ini minggu-minggu ini kan masih MPLSN ya. Nah itu saya akan menerapkan kesepakatan di situ nanti besok hari Rabu saya akan menyisipkan meluangkan waktu untuk membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik saya yang ada di kelas 4A itu. Mungkin itu Pak Edo. Oke, itu untuk kesepakatan kelas ya. Karena Pak Bang juga memberikan ada solusi selain daripada itu untuk mendekati orang tua, menjaga komunikasi. Nah, untuk langkah ke orang tua itu kapan? Kalau Untuk misalkan ke langkah anak sudah ditentukan besok. Untuk langkah ke orang Bagaimana tua itu? nanti ya, untuk langkah-langkah kepada orang tua nanti saya komunikasi melalui WA, secara WA pribadi ya tentunya. Setelah itu kalau ada waktunya baru saya akan mendatangi rumah orang tua tersebut. Supaya apa? Supaya ketika saya datang ke rumah siswa tersebut, orang tuanya sudah siap, sudah ada, nanti bisa ada komunikasi yang begitu bagus ya. Ketika kita kalau belum ada telepon, mungkin bisa kaget orang tua tersebut ya. Orang tua wali Siap. murid tersebut itu kaget pasti ya. Datang-datang ada saya gitu kan, kalau ini ada komunikasi. Jadi baik buruknya komunikasi gitu kan. Kalau orang Sunda mah hade goreng ku omong gitu kan. Itu. Iya, betul. Baik, Pak Bang, terima kasih. Terkait permasalahan ringan tangan ini sangat urgen kan tadi juga, Iya, iya. sangat luar biasa sekali permasalahan ini kalau dibiarkan. Nah, ketika Pak Obang membuat keyakinan kelas, berarti dalam kelas Bapak. Apakah kelas yang lain tidak perlu atau bagaimana? Nah, untuk tindak lanjuti, nah ini juga ada berkaitan nih Pak, ya, berkaitan dengan kelas-kelas Siap. lain. Nah, kaitannya gini Pak, Betul. pertanyaannya. Saya kan sebagai guru biasa ya, tidak seperti tidak seperti Bapak kan, Bapak Mhm. mempunyai kewenangan di mana bisa mengkontrol ya
baik itu guru-gurunya maupun peserta peserta didiknya atau siswanya. Nah, ketika saya membuat kesepakatan kelas, kadang-kadang gini Pak, di kelas lain itu masa bodoh. Contohnya, memasukkan baju ke dalam celana, ya kadang-kadang banyak yang dikeluarkan. Nah, itu salah satu contoh realnya ya ketika di sekolah kita Pak. Bapak mungkin bisa melihat kadang-kadang anak-anak kan nggak dimasukin tuh bajunya, ada yang keluar ya, kadang-kadang ada yang dibuka pakai kaos biasa aja. Nah itu salah satu kedisiplinannya sangat kurang. Gini Pak, kadang saya membuat, misalkan nih saya membuat kesepakatan kelas, kadang teman-teman yang lain itu, rekan-rekan yang lain itu masa bodoh, jadi rasa kepeduliannya kurang. Maka dari itu saya juga ingin ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu nanti seperti apa saya juga nggak tahu itu, Pak. Baik. Gak, maksudnya kan begini. Inti permasalahannya kan tetap itu juga ranahnya masuk ke disiplinan. Ini yang paling urgent adalah ketika anak ringan tangan. Iya. Nah, langkah yang selanjutnya Pak Obang mau melaksanakan pertemuan dengan orang tua, terus membuat keyakinan kelas dengan siswa di dalam kelas 4. Terus selanjutnya kelas yang lain bagaimana? Apakah tidak dilibatkan Ya, guru-gurunya? untuk yang kelas yang lain. Nah, itu gini, Pak. Untuk kelas yang lain, tadi kata saya juga contoh realnya seperti itu. Apalagi mungkin karena saya tidak masuk ke kelas yang lain, ya, saya kan hanya fokus ke sekolah saya aja, kelas saya saja. Jadi saya tidak mengetahui apakah teman saya itu melakukan tindakan seperti saya atau misalkan ada kasusnya mirip dengan saya, itu tidak tahu. Ya mungkin tindakan kedepannya saya akan bertanya-tanya juga kepada rekan kerja yang lain, teman saya, apakah kasus-kasus seperti itu sama halnya dengan saya. Kemudian kalau ada yang sama, mungkin tindakan-tindakannya, solusinya akan saya kasih tahu dengan prosedur atau cara-cara ya atau teknik atau strategi saya seperti saya menangani murid saya. Gitu. Baik. Masalahnya gini Pak Obang, permasalahan tersebut itu tidak semata-mata terjadi pada kelas 4 saja. Iya. Pasti di kelas 1, 2, kelas 3, pasti ada saja salah satunya. Tetapi langkah-langkah yang sudah direncanakan oleh Pak Obang itu sangat luar biasa sekali. Saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung. Memang betul kepala sekolah itu punya kebijakan dan kewenangan. Akan tetapi asumsi masukan dari semua dewan guru saya tampung. Saya resum, maka saya bisa menyimpulkan. Dan ternyata salah satu dari guru yang ada di sekolah kita ini, misal Pak Obang, sudah mampu menyampaikan permasalahan yang rumit seperti itu. Dan langkah-langkah ke depannya, Pak Obang sudah sangat luar biasa sekali. Waktunya sudah ditentukan, minggu depan untuk membuat keyakinan kelas, terus untuk mengunjungi orang tua juga sudah diskedulkan melalui grup WA yang sudah dibikin oleh wali kelas dan Pak Obang tersebut kan. Mudah-mudahan ke depan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Obang, semuanya itu demi kebaikan sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Saya sangat apresiasi apa yang sudah Pak Obang lakukan. Kedepannya kita bisa saling berkomunikasi dengan secara harmonis dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu dari saya Pak Obang. Apakah ada yang lain? Mungkin itu saja kayaknya Pak. Baik. Cukup itu saja? Cukup itu saja. Oke. Gimana Pak Bang? Ya cukup Ada itu lagi? saja kali Pak. Itu saja Pak yang menurut saya paling krusial mah gitu kan.
yang ringan tangan Siap. gitu aja. Terima kasih Pak ya atas ininya atas saran-sarannya. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ya. atas waktunya yang diberikan oleh Pak Edo selaku kepala sekolah di SD kami. Mudah-mudahan Pak Edo betah di sini. Amin. Ya. Iya, selalu memberikan motivasi terus ya. Iya, selalu memberikan motivasi, memberikan ya apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya saya dan teman-teman yang lain juga ikut andil dalam menyukseskan pendidikan kita di sekolah ini. Amin. Siap Pak. Terima kasih Pak Edo ya, karena mungkin ini jamnya jam masuk ini ya. Sudah masuk kelas, soalnya takut anak-anak biasalah. Iya, Bapak kalau kayak gak tahu aja ya anak-anak kita gitu kan. Ya Pak, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kerja dulu Pak, Bapak ya. Silakan masuk aja. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Obang, untuk refleksi saya dulu ya terkait koci Bapak. Dari segi permasalahan dan penyampaian dan solusi dari masalah dan solusi yang sudah ditawarkan oleh Pak Obang sudah sangat luar biasa, masuk ke ranah koci dan coach. Saya pribadi memang terbawa suasana solusi, tetapi kita tahan-tahan ini ya, belajar menahannya itu sulit sekali ternyata. Dan saya hanya bisa memberikan apresiasi kepada Pak Obang selaku koci, sudah sangat luar biasa. Permasalahannya disampaikan secara detail, sudah dipahami, sehingga saya pun agak merasa gimana gitu ya, sehingga saya kesulitan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot misalkan, yang membuat Pak Obang berpikir begitu. Tetapi ternyata Pak Obang sangat luar biasa, sudah memahami teknik coach melalui. Jadi dari saya untuk Pak Obang selaku coach, saya sebagai coachnya tadi mengevaluasi atau memberikan refleksi khusus Pak Obang. Terima kasih Pak Edo. Mudah-mudahan kedepannya Pak Obang lebih memahami juga tentang ilmu coach ini, dan kita bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan permasalahan itu menggunakan metode coach ini di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya untuk Pak Obang, sangat luar biasa. Saya juga Pak Edo ya, kita refleksi dulu ya. Siap. Pak Edo, lumayan luar biasa juga Pak Edo. Jadi, terima kasih. Aduh, luar biasa sekali ya, karena mungkin pengalaman saya sebagai belajar ya ini ya, belajar jadi coach ya, bertanya kepada Pak Edo, mungkin pertanyaan tadi ya kurang berbobot juga mungkin ya, jadi sama-sama belajar Pak Abang ya itu, jadi mohon maaf, tapi saya lumayan Pak Edo tuh luar biasa, is the best ya, is the best teacher. Bisa ya, terima kasih Pak Edo ya. Oke, siap, kita masuk ke